Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pelaku curanmor spesialis subuh tertangkap berkat CCTV. Aparat Polsek Sukarame berhasil menangkap satu dari dua pelaku curanmor spesialis beraksi saat subuh, yaitu Nana Sutisna berusia 26 tahun yang merupakan warga Kedamaian. Tertangkapnya satu pelaku curanmor itu pada Minggu 7 Agustus 2022 lalu. Menurut Kapolsek Sukarame Kompol Warsito, bahwa tertangkapnya pelaku curanmor tersebut berkat kamera CCTV yang ada di masjid. Dijelaskannya, dua pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Genio berhenti tepat di samping sepeda motor korban pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di Masjid Al-Wudsko, Jalan Pulau Buru Wai Halim Permai. Setelah menerima laporan korban tersebut, tim Daru Unit Reskrim Polsek Sukarame segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari para saksi. Dari barang bukti dan petunjuk berdasarkan olah TKP, serta hasil analisis rekaman CCTV dan juga hasil penyelidikan anggota TKP 308 Unit Reskrim Polsek Sukarame, pihaknya berhasil mengidentifikasi pelaku curanmor yang namanya adalah Nana Sutisna. Pada Minggu 7 Agustus 2022, pelaku curanmor Nana Sutisna berhasil dibekuk di kediamannya di Jalan Mangundi Projo Bumi Kedamaian pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pelaku lainnya KSW yakni kakak ipar dari Nana berhasil melarikan diri dengan melompat ke sungai yang berada di belakang rumah pelaku. Hingga saat ini, KSW ditetapkan oleh polisi sebagai daftar pencarian orang. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito saat menggelar ekspose di Mapolsek Sukarame pada Selasa 9 Agustus 2022 mengatakan polisi bertindak karena adanya laporan dari warga yang kehilangan motor. Lalu polisi langsung bergerak cepat dan melakukan pengembangan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Motor yang disikat pelaku yakni Honda Beat hitam dengan nomor polisi AA6661ZP milik Arumawan Priyanto yang merupakan warga Gunung Sula. Serta ada dua kendaraan lainnya yang berhasil diambil pelaku dengan lokasi Jalan Morotai Gang Manunggal Jagabaya dan satu lagi di daerah Tanjung Karang Barat. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito dalam ekspose di Mapolsek Sukarame mengatakan bahwa pelaku tersebut beraksi pada saat masyarakat akan sholat subuh. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku telah mengakui bahwa target korbannya secara hunting. Pelaku telah melakukan aksi ini di wilayah Sukarame 2 kali dan Tanjung Karang Barat. Berita selanjutnya, kelahiran bayi gajah di Taman Wisata Lembah Hijau. Populasi gajah di Provinsi Lampung akhirnya bertambah. Hal ini seiring dengan lahirnya anak gajah dari indukan Mega dan pejantan Aris. Bayi gajah ini lahir di Taman Wisata Lembah Hijau, Kota Bandar Lampung pada Minggu 7 Agustus 2022 sekitar pukul 7:24 waktu Indonesia Barat. Komisaris Utama Taman Wisata Lembah Hijau Irwan Nasution pada Senin 8 Agustus 2022 menjelaskan, bayi gajah ini berjenis kelamin jantan. Bayi gajah ini terlahir dengan berat 102 kg dengan panjang 98 cm. Bayi gajah tersebut lahir melalui persalinan normal dan kondisi bayi serta indukan sehat. Saat ini kondisi kesehatan bayi dan ibunya dalam pengawasan ketat pihak manajemen Lembah Hijau, BKSDA dan Waikambas. Irwan mengatakan kelahiran bayi gajah ini merupakan yang pertama kali sejak 6 tahun Lembah Hijau diberi kepercayaan oleh Dinas Kehutanan Lampung dan BKSDA Wilayah 3 Lampung Bengkulu untuk merawat gajah.
Irwan menjelaskan lebih lanjut jika Gajah Mega hamil selama 22 bulan atau 2 tahun. Sementara ini bayi gajah belum diberi nama. Rashid Ibransyah selaku dokter hewan di Lembah Hijau menceritakan tanda-tanda akan melahirkan sudah terlihat pada 6 Agustus 2022 lalu. Tim dokter sudah bersiap dan memantau dari pukul 8, pukul 11, pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun Gajah Mega belum melahirkan. Lalu pada pukul 7:24 anaknya keluar dan ketubannya pun pecah. Ia mengatakan usai melahirkan bayi, Gajah Mega tidak rewel. Ia hanya sering memproteksi anaknya. Kepala Seksi Wilayah 3 Lampung BKSDA Bengkulu, Hibzon Zawahiri mengatakan sangat mengapresiasi kehamilan hingga persalinan Gajah Mega yang dirawat oleh pihak Lembah Hijau. Menurutnya kelahiran ini sangatlah langka karena prosesnya di luar kawasan konservasi. Ia juga mengatakan kelahiran ini menginisiasi atas perayaan Elephant Day dan menjadi berkah tersendiri. Mahmud Waikambas atau pawang gajah Nazarudin pun mengatakan proses persalinan gajah ada ex situ dan in situ. Ia mengatakan pihaknya mengikuti anjuran pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya peningkatan populasi dengan pengembangan gajah di luar kawasan. Menurutnya, kawinnya 2 gajah tersebut pada Juli 2020 dan selanjutnya tanda-tanda kehamilan itu terlihat pada September 2020 lalu. Berita selanjutnya, perjuangan seorang ibu asal Lampung Timur rawat anaknya yang idap penyakit kanker tulang. Nana Diana berusia 44 tahun, warga Dusun Menur 1, Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, adalah seorang single parent karena bercerai dengan suaminya beberapa tahun lalu. Nona tinggal di sebuah gedung sekolah dasar di Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari bersama dengan keempat anaknya. Selain itu, Nana juga harus mengurus anak keduanya yakni Cynthia Amelia yang berusia 17 tahun yang mengidap kanker tulang. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Tribun Lampung mencoba menyambangi kediamannya pada Selasa 9 Agustus 2022. Terlihat sebuah bangunan bedengan di dalam Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarejo, Kecamatan Batanghari. Rumahnya di pojok sebelah kiri dari pintu gerbang masuk sekolah tersebut. Nana menceritakan, Cynthia seharusnya sudah kelas 3 SMK. Namun dikarenakan tahun kemarin ia tidak bersekolah, jadi saat ini tetap di kelas 2 di SMK Muhammadiyah 3 Metro. Ia menceritakan anak keduanya tersebut mengidap penyakit kanker tulang. Ia bercerita terakhir di awal 2019, Cynthia sempat ikut study tour ke Yogyakarta bersama dengan teman-teman di sekolahnya. Awalnya ada benjolan kecil di bagian dengkul. Ia mengira hal tersebut hanyalah benjolan pegal-pegal, sehingga ia pijit benjolan tersebut. Setelah beberapa lama, ternyata benjolan tersebut semakin membesar. Setelah Nana menyadari hal tersebut, langsung ia membawa Cynthia ke dokter terdekat. Kata dokter, itu terkena rematik tulang dan akhirnya diberikan obat rematik tulang, tapi tak ada perubahan. Lalu Nana langsung membawa Cynthia ke dokter lagi dan di ronsen. Hasilnya, Cynthia mengidap osteosarkoma atau kanker tulang. Akhirnya ia mengantarkan Cynthia berobat sejak 2020 dan melakukan operasi pada Januari 2021 lalu. Setelah operasi dan dilakukan kemoterapi, dokternya bilang sudah bersih dan sudah bisa pulang. Lalu setelah beberapa bulan kemudian, ternyata dengkul kanan Cynthia membengkak lagi. Berita selanjutnya, uang senilai 120 juta rupiah ludes dicuri dengan modus pecah kaca. Modus pecah kaca mobil terjadi di Masjid Al-Falah, tepatnya di samping kantor BPJS Kesehatan Waiurang, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BE 1030EF yang diparkirkan
di Masjid Al-Falah mengalami pecah kaca di bagian sebelah kiri. Di mobil Toyota Avanza berwarna hitam tersebut terdapat uang dana bos sebesar 120 juta rupiah yang raib dibawa pelaku. Menurut informasi yang dihimpun di dalam mobil Toyota Avanza berwarna hitam tersebut berisikan 2 orang wanita dan 1 pria sebagai sopir. 3 orang yang berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut bekerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Kalianda. Mereka baru saja menarik uang dari bank milik negara yang berada di Pasar Impres Kalianda. Lalu kedua wanita tersebut meminta diantarkan ke tempat kerabatnya di belakang Masjid Al-Falah Waiurang tersebut. 1 pria menunggu di dalam mobil. Tak lama pria tersebut pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, meninggalkan uang yang ada di dalam mobil tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku berjumlah 2 orang. 1 orang berperawakan besar yang membawa motor besar dan 1 orang berperawakan badan kecil sebagai penumpangnya. Terduga pelaku yang berperawakan kecil tadi turun dari kendaraan sepeda motor lalu merusak kaca mobil tersebut dengan cara menendang kaca mobil. Setelah berhasil mengambil uang yang diduga dana bos tersebut, kedua pelaku akhirnya melarikan diri. Satpam BPJS Kesehatan sempat melihat kejadian tersebut dan meneriaki pelaku. Menurut saksi mata yang bernama Idin, penjual es buah di depan Masjid Al-Falah, ia mengatakan dirinya tidak ada di lokasi saat kejadian. Namun saat kembali ke kios, dirinya melihat banyak sekali orang berkerumun di Masjid Al-Falah. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin membenarkan peristiwa pencurian dengan modus pecah kaca mobil tersebut. Edwin berpesan kepada warga Lampung Selatan agar lebih berhati-hati ketika membawa uang dalam jumlah besar. Berita selanjutnya, Tribun Lampung Award 2022 bantu bangkitkan UMKM di Lampung. Tribun Lampung Award 2022 membantu membangkitkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Lampung. Hadi Prayogo selaku pemimpin umum menjelaskan Tribun Lampung Award merupakan acara media lokal yang bertujuan untuk mendorong sekaligus mendukung kepala daerah, BUMN, BUMD agar memiliki program-program yang pro rakyat dan ini sudah mulai dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Namun pada tahun 2020 TLA atau Tribun Lampung Award ini tidak diselenggarakan lantaran pandemi COVID-19. Dalam acara tersebut, Bupati, Wali Kota dan juga Gubernur melakukan presentasi mengenai program unggulannya. Kemudian jika sudah dipresentasikan, maka Tribun Lampung akan memberikan award atau hadiah pada hari tersebut. Pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2021, Tribun Lampung Award dilaksanakan dengan tema program pemerintah pasca pandemi. Jadi, siapa saja kepala daerah yang memiliki program pasca pandemi untuk membangkitkan rakyat diberikan award oleh Tribun Lampung. Dan pada tahun 2022 ini, Tribun Lampung Award mengusung tema usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Maka akan dipilih program-program pemerintah yang dapat membangkitkan UMKM di Lampung. Menurut Pak Hadi, selama pandemi COVID-19 berlangsung, memberikan dampak yang cukup besar di berbagai sektor dan salah satunya adalah UMKM, di mana banyak UMKM yang terpuruk dikarenakan masalah finansial dan sebagainya. Oleh karena itu, pasca pandemi COVID-19, pihak Tribun Lampung mengajak Gubernur, Wali Kota, Bupati, BUMN, BUMD, hingga perusahaan nasional di Provinsi Lampung yang memiliki program untuk membangkitkan UMKM untuk terlibat dalam gelaran Tribun Lampung Award 2022. Dengan harapan, Tribun Lampung Award ini akan menjadi momentum yang bertujuan untuk mendorong pemerintah kota ataupun kabupaten, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan sebagainya untuk melakukan yang terbaik dalam membantu kemajuan masyarakat dan kesejahteraan. Acara Tribun Lampung Award ini juga dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi, namun jika berhalangan akan diwakili oleh pejabat yang mewakili.
Tribun Lampung Award ini akan berlangsung pada esok hari, yakni terhitung dari tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022 atas kerjasama Tribun Lampung dengan Korem 043 Garuda Hitam. Berita selanjutnya, diskon baju wanita dan pria hingga 50% di Chandra Superstore. Chandra Superstore Tanjung Karang tak hentinya memanjakan customernya dengan beragam diskon yang menarik. Pramuniaga Tokopedia Chandra Superstore Tanjung Karang, Yosi Mailani mengatakan, di area department store ada banyak diskon yang berlaku hingga akhir Agustus 2022. Diskon diberikan untuk pakaian maupun sepatu wanita dan juga pria. Pakaian wanita ada diskon 20 hingga 30% untuk merek logo Das Rodeo, 3H, Exit, Expense, C2, Chico, Gravis, Point One, Gila, Shiny, Duel, and Cardinal. Kemudian ada 3 set ladies, beli satu diskon 20% dan beli dua gratis satu. Untuk pakaian prianya ada diskon 20 hingga 50% untuk Kickers, Menzone, Andrew Smith, 3 Second, Greenlight, Cardinal Casual, Diani Gracio, Shark, and MG Lalu. Ada Jaunin beli satu diskon 30% dan beli dua gratis satu. Shark beli satu diskon 20% dan beli dua diskon 30%. Like Casual, beli satu diskon 20% dan beli dua gratis satu. Untuk sepatu wanita ada diskon 20% untuk 3 set serta sepatu dan sendal Kickers diskon 30%. Dan ada juga harga spesial yakni Rp149.000 hingga Rp329.000 untuk sepatu Octavia, Iora, Yongki Komalagi dan Peter Kezia. Sepatu pria ada yang diskon 20 hingga 50 plus 20% untuk Crocodile, Rode, Pierre Cardin, Hush Puppies, Playboy, Yongki Komaladi, dan Pakalolo. Jika ingin mendapatkan semua diskon ini, bisa langsung datang ke Chandra Superstore Tanjung Karang yang ada di Jalan Pemuda Bandar Lampung. Chandra Superstore Tanjung Karang sendiri buka setiap harinya pada pukul 8:30 hingga 21:30 waktu Indonesia Barat. Kalau sedang tidak sempat datang ke Chandra Superstore Tanjung Karang, bisa beli online di aplikasi Tokopedia. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuners yang berdomisili di Lampung, jangan lupa untuk datang dan ramaikan acara Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM di Lapangan Saburai pada esok hari tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022. Selamat malam dan sampai jumpa.